Ini mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan di YouTube saya untuk belajar mandiri bagi teman-teman yang belum hadir bisa cepat hadir. Oke, baik teman-teman, ini perkuliahan yang terakhir mungkin ya, ini soalnya hukum yang kita sudah pelajari itu sudah menuju ke hukum perikatan. Artinya ini buku ketiga dan buku keempat itu nanti dipelajari di mata kuliah lain. Nah, hukum perikatan ini juga ada sebenarnya mata kuliahnya, tapi nggak tahu ya nanti teman-teman mengambil atau tidak. Nama mata kuliahnya itu adalah hukum perdata perikatan. Nah, dulu kalau mungkin apa ya, sempat saya mengajar terkait dengan perikatan, ada yang sudah mengambil, mungkin boleh di sharing-sharing lagi atau diulang-ulang lagi materi kuliahnya. Di teman-teman yang sudah hadir ini pernah mengambil mata kuliah hukum perdata perikanan, Mbak Atikal, Mbak Iin, Belum, masih? Pak. Oke. Oke, berarti ini nanti mungkin ada tambahan juga mata kuliah, mudah-mudahan. Ini tahun ini udah tahu wisuda ya. Nah, oke. Ini mungkin perikatan ya. Hukum perikatan. Baik, saya akan bahas terkait dengan perikatan dulu bagi teman-teman. Hukum perikatan itu sendiri merupakan bagian dari buku 3 dalam KUA Perdata. Sebenarnya perikatan itu erat dengan apa ya? Erat kaitannya dengan perjanjian atau membuat orang itu terikat. Bagaimana seorang itu membuat orang itu terikat. Nah, perikatan ini sendiri bagian dari hukum perdata, bukan bagian dari hukum pidana. Nah, karena hukum perikatan apabila misalnya seorang terikat untuk membayar hutang, nah itu kalau misalkan dia tidak membayar hutang maka dipidanakan, nggak seperti itu. Nah, karena hukum perikatan ini bagian dari hukum perjanjian. Oke. Kita bedakan terlebih dahulu apa ya itu yang dimaksud dengan perikatan, apa yang dimaksud dengan perjanjian. Oke, sebelumnya teman-teman saya ingin tanyakan dulu, apa kira-kira beda nggak perikatan dan perjanjian kira-kira? Kira-kira kalau kita lihat perikatan apakah sama dengan perjanjian? Kayaknya beda ya, Pak, kalau dilihat sih. Kalau dilihat beda. Kira-kira bedanya di mana? Tadi Mbak Iin atau Mbak Tikal yang menjawab? Mungkin kalau perjanjian itu yang harus ditunaikan gitu loh, Pak. Harus berjanji, berarti kan harus Hmm, hmm, ditepati hmm, gitu mungkin ya, hmm, Pak. hmm. Kalau perikatan tuh mungkin kayak kita kayak menjalin nggak Ikatan tahu. gitu. Iya, ikatan gitu. Oke, Mas Salim, sepakat Mas Salim? Halo, Mas Salim. Sepakat, Pak. Oh, sepakat. Kalau Ya, Pak. Sama atau oke. tidaknya? Kemungkinan sih berbeda, Bang. Ditulis Nah, perikatan dan perjanjian. Kalau seandainya sama, pasti nah, ditulis satu aja begitu. nah. Kira-kira perbedaannya di mana, Mas Salim? Kalau memang ada tambahan, mungkin dari pendapatnya Mbak Tikal tadi. Kalau di tulisan sini kan perikatan dilahirkan karena perjanjian. Artinya Ah. Mm-mm. perikatan itu timbul karena perjanjian. Ya, Mm-mm. Oke, bagus. Itu kalau dari slide-nya ya hampir mendapati. Silakan kalau dipahami slide ini, Bapak Ibu. Ada yang lain? Oke, eh, langsung saya aja ya saya jelasin ya. Kalau perikatan itu berbeda dari perjanjian. Nah, artinya bagaimana Bapak Ibu? Saya contohkanlah supaya gampang ya. Kalau perjanjian itu harus ada suatu namanya akta. Nah, perjanjian ada suatu akta dan yang berjanji tersebut itu bukan orang yang apa ya, yang awalnya itu saling terikat. Nah, kalau perikatan itu adalah semua yang mengikat seseorang. Nah, baik itu dari perjanjian, baik dari undang-undang. Nah, perikatan itu apa? Orang yang mengikatkan diri
untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Artinya gimana? Seseorang itu seorang itu secara ikhlas untuk mengikatkan diri, terikat dengan orang lain. Nah, contohnya apa? Kalau perjanjian yang terikat, kalau perikatan yang lahir dari perjanjian ya Bapak Ibu, perikatan itu bisa lahir dari perjanjian, bisa lahir dari undang-undang. Contoh perikatan, orang itu bisa terikat dari perjanjian. Contohnya apa? Misalkan saya punya hutang ini sama Mbak Atikal. Misalkan saya punya hutang sama Mbak Atikal. Yang awalnya saya dan Mbak Atikal itu tidak ada ikatan, karena adanya perjanjian hutang piutang tadi, maka saya dan Mbak Atikal punya ikatan. Namanya ikatan yang lahir dari perjanjian. Bisa juga lain, saya dengan Mas Salim. Mas Salim punya kontrakan, saya tinggal di rumah kontrakannya Mas Salim dengan membayar setiap bulannya. Maka itu yang dinamakan terikat. Awalnya tidak ada ikatan antara saya dan Mas Salim. Karena adanya perjanjian itu, maka Mas Salim itu terikat dengan saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Apa contohnya? Perikatan yang lahir dari undang-undang. Misalkan, Mas Gofar. Halo, Assalamualaikum Mas Gofar. Halo? Oh, atau Mas Lutfi. Ya, Pak. Kira-kira apa yang Mas Lutfi bisa tambahkan kalau perikatan yang lahir dari undang-undang? Misalkan gini ya Mas Lutfi. Mas Lutfi punya orang tua. Masih punya, masih. Masih. Masih sehat berdua atau masih sendiri Mas Lutfi? Tinggal Bapak yang masih. Nah, coba tanyain sama Bapak Mas Lutfi dulu waktu Mas Lutfi lahir ke dunia ini pernah nggak buat surat perjanjian bahwa Mas Lutfi sebagai anak sah dari bapaknya Mas Lutfi? Belum pernah buat. Nah, belum pernah ya Mas Lutfi. Secara otomatis itu kan sudah terikat. Nah, itu yang dinamakan dengan perjanjian yang lahir dengan undang-undang. Jadi artinya perjanjian itu, Bapak Ibu, perjanjian itu lahir karena undang-undang yang menentukan. Artinya bagaimana, Bapak Ibu? Tidak perlu kita membuat suatu perjanjian. Tidak perlu kita membuat surat perjanjian, tapi secara otomatis kita sudah terikat. Contohnya saya dan orang tua saya sudah terikat secara otomatis karena ada perikatan melalui undang-undang. Contoh yang kedua selanjutnya yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang apa? Contohnya yaitu adalah eh ganti rugi. Nah, misalkan ganti rugi. Nah, kalau misalkan saya merusak mobilnya Mas Salim. Nah, saya rusak mobilnya Mas Salim. Kemudian perlu nggak saya buat surat perjanjian dengan Mas Salim bahwa saya harus mengganti rugi mobil tersebut? Nah, tidak perlu ya, misalkan ya, Mas Salim, misalkan saya pinjam mobilnya ya. Nah, setelah saya pinjam ternyata rusak. Tanpa adanya perjanjian, kalaupun rusak mobil tersebut, maka itu tanggung jawab dari siapa? Ya, tanggung jawab dari yang meminjam. Secara otomatis harus kita mengganti rugi kerusakan terhadap barang tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang. Jadi berbeda ya, kalau perjanjian dan perikatan itu berbeda. Kalau perikatan itu bisa dilahirkan oleh dua. Perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir dari undang-undang. Dengan demikian, hubungan perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu bisa menyebabkan timbulnya perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Nah, karena itu banyak orang menganut azas kebebasan berkontrak. Nah, oleh karena itu perjanjian bisa dibuat oleh setiap masyarakat. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, perikatan itu bisa lahir dari perjanjian. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu ya, perjanjian itu ada suratnya, ada dokumen-dokumennya, maka dinamakan dengan
perikatan. Kalau misalkan tanpa ada dokumen-dokumen secara otomatis sudah terikat, maka itu dinamakan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah, kita masuk ke apa ya? Kita coba contohkan ya, Bapak Ibu, perikatan yang lahir dari perjanjian. Apabila misalkan dia melawan hukum, maka dinamakan dengan wan prestasi. Apabila misalkan saya ingkar janji, maka dinamakan wan prestasi. Tapi kalau saya melanggar aturan hukum, itu dinamakan perbuatan melawan hukum. Oke, saya jelaskan sedikit lagi Bapak Ibu, mungkin agak berbelit ini. Perjanjian itu bisa lahir dari dua hal, yaitu perikatan bisa lahir dari dua hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. Nah, apabila perikatan yang lahir dari perjanjian ini tidak dilaksanakan, maka namanya adalah wan prestasi atau ingkar janji. Nah, ini di mana diatur di dalam pasal 1238. Nah, kalau misalkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak dilaksanakan atau diselewengkan, maka dinamakan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, kita contohkan. Kalau misalkan, saya contohkan, saya tidak membayar angsuran kredit motor, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, kira-kira Bapak Ibu? Wan prestasi, Pak. Oke, paham. Oke, kemudian kalau saya tidak melaksanakan pembangunan rumah, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Jadi ditugaskan untuk membangun rumah, kemudian saya tidak laksanakan. Wan prestasi, Pak. Oke, wan prestasi, paham ya. Kemudian kalau saya tidak mengakui anak saya, misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Termasuk apa, Melanggar Bapak hukum. Ibu? Perbuatan melawan hukum. Terus kemudian apabila saya menolak menerima warisan, atau misalkan warisannya berupa hutang, kemudian saya menolak untuk membayar hutang tersebut, mana Bapak Ibu? Wan prestasi, Pak. Wan prestasi, yakin Bapak? Ingkar janji, Pak. Ingkar janji. Misalkan saya dapat warisannya berupa hutang, kemudian saya menolak untuk pembayaran hutang tersebut, apakah masuk ingkar janji? Masuk perbuatan melawan hukum, misal karena perbuatan melawan hukum karena warisan tersebut merupakan diatur dalam undang-undang. Setiap warisan itu diturunkan, baik itu baik itu eh, baik itu harta ataupun piutang. Nah, itu dinamakan dengan warisan. Kemudian misalkan contoh lain yang ringan-ringan lah, yang mudah. Misalkan hak asuh anak. Hak asuh anak, saya menolak untuk memberikan nafkah kepada anak, gitu Bapak Ibu. Wan prestasi atau perbuatan melawan hukum? Misalkan saya bercerai, kemudian saya menolak untuk membayarkan nafkah kepada anak setelah perceraian. Melawan hukum, Pak. Oke, perbuatan melawan hukum, bagus. Terus kalau misalkan saya tidak membayar tidak membayar bunga, tidak membayar ganti rugi, uang sewa, gimana Bapak Ibu? Wan prestasi, Pak. Wan prestasi. Oke, baik. Udah paham ya artinya wan prestasi. Kalau wan prestasi ada perjanjiannya. Ada perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum itu secara otomatis sudah ada. Misalkan saya tidak mau membayar ganti rugi, tidak mau mengakui bahwa saya punya anak, tidak membayar tidak membayar panjar perkara. Nah, bisa juga seperti tidak mau membayar apa lagi? Tidak mau membayar nafkah idah.
Nah, nafkah idah, nafkah yang lain-lain, nafkah hak anak. Nah, itu yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum. Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Perikatan itu apa? Apa sih? Perikatan adalah suatu hubungan hukum terkait dengan harta benda antara dua orang yang memberikan hak kepada satu untuk membuat kayak gimana ya? Suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang dari yang lainnya, sedangkan orang lain diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi, perikatan tersebut adalah suatu hubungan hukum antara dua orang. Jadi Bapak Ibu harus dicamkan perikatan itu tidak bisa terdiri hanya satu orang, maka harus ada dua orang. Yang satu orang untuk menerima hak, yang satu orang untuk melaksanakan kewajiban. Jadi ada dua pihak. Nah, sedangkan perjanjian itu di dalam pasal 1313 yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang atau lebih. Nah, ini pengertian dari perjanjian. Nah, di sini juga tertulis yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang yang lain. Artinya tidak bisa dibuat suatu perjanjian kalau hanya terdiri satu orang saja. Nah, bagaimana maksudnya? Misalkan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk melunasi melunasi tabungan saya atau atau saya berjanji pada diri saya untuk membangun rumah. Nah, maka kalau misalkan saya tidak melaksanakan kewajiban saya tadi sendiri, saya nggak bisa saya sendiri menggugat saya ke pengadilan. Jadi harus ada dua orang atau lebih. Nah, syarat-syarat perjanjian itu ada di dalam 1320. Syarat yang pertama yaitu sepakat. Artinya mereka ada satu orang dan satu orang yang lagi itu sepakat untuk mengikatkan diri. Artinya sudah oke. Kesepakatan ini banyak sekali bentuknya. Ada kesepakatan dengan bernegosiasi, misalkan saya datang langsung kepada orang tersebut, ada dengan sepakat dengan cara menceklis atau menyetujui atau menandatangani perjanjian, ada yang dengan kalimat oke saja. Nah, sepakat itu bagaimana banyak sekali bentuknya. Nah, kesepakatan itu merupakan bentuk dari syarat dari yang pertama dalam suatu perjanjian. Yang kedua yaitu syaratnya yaitu kecakapan. Nah, kecakapan di sini yaitu orang tersebut harus orang tersebut harus cakap. Kalau cakap itu berwenang dalam membuat suatu perjanjian. Yang pertama yaitu anak yang di atas 17 tahun. Anak tersebut sudah berumur 17 tahun. Kemudian orang tersebut tidak di bawah pengampuan. Nah, yang nomor 3 ini dihapuskan ya, dihapus oleh Undang-Undang 174. Jadi perempuan dalam pasal 1320, perempuan itu tidak boleh membuat perjanjian kalau ada suaminya. Artinya perempuan dia harus mewakilkan kepada suaminya untuk membuat suatu perjanjian. Tapi sekarang sudah dihapuskan oleh Undang-Undang 174. Kemudian orang yang dilarang oleh undang-undang. Nah, syarat yang kedua yaitu adalah kecakapan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ada suatu bendanya. Benda yang diperjanjikan itu bentuknya ada, wujudnya ada. Kemudian yang keempat adalah benda tersebut harus diperbolehkan oleh undang-undang. Jangan memperjualbelikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Nah, syarat yang nomor pertama, yang syarat dan nomor 1 dan 2, ini merupakan syarat objektif. Nah, ini merupakan syarat objektif, syarat subjektif. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua ini Bapak Ibu merupakan syarat subjektif. Artinya apa? Syarat subjektif ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dari orangnya, dari subjeknya. Nah, syarat yang pertama berarti orang tersebut harus sepakat dulu.
Yang kedua, orang tersebut harus cakap dulu, artinya mempunyai kewenangan dulu. Sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektifnya. Berarti syarat dari bendanya. Benda tersebut harus ada, kemudian benda tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, di sini dijelasin bahwa syarat yang pertama adalah syarat subjektif. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat subjektif, apa akibatnya? Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, apa maksud perjanjian dapat dibatalkan? Artinya, selama tidak ada yang menggugat ke pengadilan, maka tidak bisa tetap dilaksanakanlah suatu perjanjiannya. Kecuali kalau ada yang menggugat di pengadilan. Menggugat di pengadilan, maka perjanjian itu secara otomatis harus dibatalkan. Contohnya apa? Misalkan saya jual beli handphone dengan anak di bawah umur 17 tahun. Nah, ternyata secara syarat subjektif ini tidak memenuhi ya. Karena anak di bawah 17 tahun itu harus diwakilkan. Nah, saya jual beli, lakukan jual beli. Buat suatu perjanjian. Ternyata di kemudian hari orang tua anak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, orang tua tersebut mengajukan gugatan pengadilan, maka perjanjian saya dan anak tadi dapat dibatalkan. Nah, selama orang tuanya tidak mengadu ke pengadilan, selama tidak ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap bisa dilaksanakan. Nah, syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat yang dinamakan dengan syarat objektif. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat 3 dan 4, itu dinamakan dengan perjanjian batal demi hukum. Apa yang dimaksud dengan batal demi hukum, Bapak Ibu? Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Nah, jadi maksudnya apa? Perjanjian itu memang dianggap tidak ada dari awal dibuat suatu perjanjian. Misalkan saya jual beli narkotika. Saya memenuhi syarat, saya menjual beli cakap kesepakatan saya dengan bandar itu sepakat. Kemudian kami sama-sama cakap melaksanakan perjanjian. Kemudian ada barangnya tersebut, tapi yang nomor 4 tidak terpenuhi. Yang tidak penuhi yaitu karena barang tersebut dilarang oleh undang-undang. Maka perjanjian antara saya dengan bandar tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi tidak ada perjanjian. Nah, tidak bisa tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian. Nah, itu yang akibat dari syarat objektif. Nah, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, oke, saya lanjutkan. Kalau terkait dengan perjanjian itu memiliki azas. Azas dasar dari perjanjian itu ada 5. Yang pertama azas kebebasan berkontrak. Apa itu azas kebebasan berkontrak? Setiap orang itu bebas untuk membuat perjanjiannya, modelnya, bagaimana bentuknya. Jadi bebas orang tersebut membuat perjanjian. Misalkan saya ingin membuat perjanjian dengan Mbak Atikal. Nah, bebas mau perjanjiannya model apa, terserah perjanjiannya. Misalkan perjanjian jual beli sewa. Nah, kan itu. Saya membeli sama Mbak Atikal menyewakan kepada orang. Bebas kita membuat perjanjian di luar buku KUA Perdata atau di dalam KUA Perdata dibolehkan. Nah, kebebasan termasuk apa? Termasuk format suratnya. Nggak perlu ada kop atau hanya ditulis tangan ataupun hanya kode-kode saja, terserah bebas. Yang penting kedua belah pihak bisa mentafsirkan dari perjanjian tersebut. Yang kedua, azas konsensual. Azas konsensual ini apa? Azas yang mengedepankan kesepakatan. Perjanjian itu bisa terjadi karena adanya konsensus atau kesepakatan. Jadi para pihak harus sepakat dulu. Nah, itu dinamakan konsensus. Yang ketiga yaitu ada nama azas pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda ini apa? Perjanjian itu merupakan Perjanjian itu merupakan suatu undang-undang bagi para pihak. Jadi misalkan ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang
perjanjian jual beli. Tapi kita mengatur secara khusus di dalam perjanjian kita. Misalkan perjanjian undang-undang perjanjian jual beli di dalam KUH Perdata bahwa setiap jual beli transaksi itu dilaksanakan di rumah penjual. Pembeli datang ke rumah penjual. Nah, itu di dalam undang-undang hukum perdata. Jadi pembeli yang harus datang ke tempat penjual, bukan penjual yang menawarkan barang ke rumah pembeli. Nah, tapi kalau di dalam perjanjian kita buat sendiri, misalkan saya dengan pembeli saya membuat perjanjian penjual bisa datang ke rumah pembeli untuk menyerahkan barang dan transaksi dilaksanakan di rumah pembeli. Nah, undang-undang yang mana kita harus taati? Ya, secara undang-undang, maka yang undang-undang yang kita pahami, yang kita taati adalah undang-undang dari perjanjian kita. Jadi perjanjian kita ya dijadikan undang-undang. Undang-undang dalam KUH Perdata itu dikesampingkan. Nah, selanjutnya itu azas etikat baik. Jadi setiap perjanjian itu harus beretikat baik. Artinya setiap perjanjian harus dimulai dengan niat yang baik. Baik mulai dari permulaan perjanjian saat MOU, kemudian pelaksanaan perjanjian, dan terakhir yaitu pengakhiran perjanjian. Semuanya harus dimulai beretikat baik. Yang kelima yaitu personalitas. Artinya dia tidak mengganggu orang lain, ketentraman orang lain. Hanya bersifatnya personal. Perjanjiannya misalkan saya berjanji dengan Mbak Atikal. Nah, tidak akan menyinggung atau misalkan personal ini seperti ini. Saya membuat perjanjian dengan Mbak Atikal. Maka perjanjian antara saya dan Mbak Atikal tidak merugikan dan tidak menguntungkan Mbak Iin atau merugikan orang lain. Karena sifatnya harus personal antara saya dan Mbak Atikal saja. Oke, lanjut kita ke selanjut kita dengan lanjut kita dengan prestasi. Nah, apa yang dinamakan dengan prestasi? Prestasi adalah suatu sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Cukup jelas? Insya Allah, Pak. Oke. Oke, baik kita lanjutkan ke prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Artinya apa? Dalam suatu perjanjian kita misalkan membuat perjanjian, ada namanya prestasi. Prestasi itu apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Bisa kita sebut dengan kewajiban. Kewajiban dari pihak yang perjanjian dari pihak yang melakukan perikatan tadi. Kewajiban misalkan. Kalau misalkan saya jual beli. Nah, prestasinya apa? Memberikan uang, kemudian menyerahkan barang. Sewa. Nah, prestasinya apa? Menyerahkan uang, kemudian memberikan sewa. Pinjam, memberikan barang. Nah, prestasi itu ada 3 bentuk. 3 bentuk, yaitu bentuk yang pertama di dalam pasal 1234, yaitu pertama memberikan sesuatu. Nah, prestasi itu ya memberikan sesuatu. Contohnya dalam jual beli, memberikan uang dan memberikan barang. Kemudian minjam, memberikan barang dalam jangka waktu tertentu. Sewa, nah, sewa artinya memberikan barang dalam jangka waktu tertentu, kemudian dikembalikan. Nah, itu memberikan sesuatu. Kalau yang kedua yaitu berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu apa maksudnya? Berbuat sesuatu adalah melaksanakan kewajiban tadi. Misalkan saya meminta jasa untuk memotong rambut. Misalkan memotong rambut. Maka prestasinya adalah memotong rambut tadi. Atau berbuat sesuatu. Nah, yang ketiga, kita tidak berbuat sesuatu. Artinya yaitu tidak ngapa-ngapain aja, itu dinamakan prestasi. Contohnya seperti ini, saya disuruh membuat rumah sesuai dengan denah dan peta yang sudah saya berikan. Maka para tukang harus berbuat sesuatu sesuai dengan peta. Tidak boleh membuat sesuatu yang berlebihan dari peta. Misalkan menambah
kolom di belakangnya. Maka tukang tersebut dilarang untuk menambah kolom tadi. Nah, apabila misalkan seseorang tersebut sudah melakukan prestasi, apabila seseorang melakukan prestasi, maka dia telah lunaslah suatu kewajibannya. Mereka baru mendapatkan hak setelah melaksanakan prestasi. Nah, ada beberapa contoh bentuk orang yang tidak melakukan prestasi. Yaitu yang pertama yaitu tidak memenuhi kewajiban. Artinya dia tidak melakukan kewajibannya. Yang kedua, dia tidak memenuhi kewajibannya. Yang pertama, dia tidak memenuhi kewajibannya. Prestasi adalah kebalikan dari prestasi ya Bapak Ibu. Tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Bentuknya yaitu tidak memenuhi kewajiban, artinya dia tidak memberikan barangnya kalau dalam jual beli. Kemudian terlambat memenuhi kewajiban, artinya misalkan transaksi jual belinya barangnya harus disegera dikirim, tapi dia terlambat mengirimkan barangnya, maka itu sudah prestasi. Kemudian memenuhi kewajibannya, tapi tidak sebagaimana mestinya. Dia disuruh mengirimkan barang, dia kirimkan barang tepat waktu, tapi barang yang dikirim tidak sesuai. Nah, itu dinamakan dengan juga prestasi. Maka orang-orang yang melaksanakan prestasi atau orang yang melanggar prestasi itu harus memberikan penggantian biaya. Ganti biaya, kemudian kerugian beserta bunganya. Nah, dalam perjanjian juga dikenal namanya risiko. Risiko itu apa? Kewajiban untuk memikul kerugian yang merupakan akibat dari suatu di luar kesalahan dari salah satu pihak. Nah, risiko ini diatur di dalam pasal 1237 yang diatur sepihak perdata, ya ini risiko ditanggung oleh kreditur. Jadi risiko itu murni dari kreditur, penanggungnya oleh kreditur. Misalkan apa Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan kita membuat suatu perjanjian apa? Perjanjian untuk pembangunan rumah misalkan. Nah, pembangunan rumah, kemudian rumahnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah sesuai dengan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, ternyata ada apa tuh? Ada goncangan di pondasinya sehingga rubuh rumah tersebut. Nah, yang menanggung resiko tersebut adalah apa tuh? Pembuat rumah, bukan tukang-tukangnya, atau jadi orang yang menyuruh membuat rumah tersebut harus menanggung resiko. Resiko dalam perjanjian ada timbal balik dari resiko. Nah, resiko bisa juga lahir karena misalkan apa ya, keadaan memaksa. Keadaan memaksa misalkan adanya gempa bumi, nah itu resiko. Oke, slide terakhir yaitu hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan itu ada berbagai macam, yaitu dengan cara pembayaran otomatis ya. Kalau misalkan dilakukan pembayaran maka telah lunaslah prestasi. Kemudian penawaran pembayaran atau pengurangan, yang harga awalnya utangnya itu 10 juta dikurangi jadi 5 juta, kemudian dibayar 5 juta maka hapus perikatan. Kemudian pembaharuan hutang. Nah, hutang ini utang lama, saya punya hutang 12 juta. Kemudian saya ngutang lagi. Hutang yang 12 juta itu dianggap lunas, kemudian hutang yang baru tuh ditambahkan. Jadi 12 ditambah 10 juta. Misalnya jadi 22 juta. Kemudian perjumpaan hutang atau kompensasi. Nah, bertemunya hutang. Kemudian pencampuran hutang, pembebasan hutang, kemudian ada musnahnya barang terutang, kemudian batal, kemudian syarat berlaku batal, kemudian ada lewat waktu. Nah, ini yang overmah, keadaan memaksa. Resiko yang harus ditanggung oleh kreditur. Karena bencana alam atau kehilangan atau kemampuan yang di luar kemampuan dari debitur. Nah, unsur-unsur yang harus dilihat adalah debitur sudah memenuhi prestasinya. Kemudian karena alasan yang tidak diduga bukan di luar kesalahan debitur. Kemudian faktor penyebabnya tidak terduga.
Nah, kreditur akibatnya apa? Kreditur tidak dapat memenuhi perikatan. Kemudian perjanjiannya bisa dibatalkan. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. Nah, oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini materi perkuliahan kita. Alhamdulillah mata kuliah hukum perdata sudah selesai. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Untuk pertemuan minggu depan saya tutup ya. Jadi tidak ada pertemuan minggu depan. Selanjutnya sama saya berarti ada advokasi juga terakhir juga besok, yaitu mata kuliah advokasi. Kemudian hukum militer ada 2 kali pertemuan lagi. Nah, mungkin nanti bisa saya gabung langsung hukum militer jadi sekali pertemuan. Mungkin dengan saya, insya Allah kalau tidak ada hambatan, minggu ini minggu terakhir kita perkuliahan. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu UAS saja dan mengikuti perkuliahan lainnya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau cukup? Oke. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah hukum perdata. Semoga ilmu, ya, sebentar saya absen dulu, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di kuliah hukum perdata. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu bisa dinyalain kameranya untuk saya screenshot. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup perkuliahannya sampai di sini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu.